Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah sahabat mendengar kisah dalam Al-Quran tentang Siti Maryam saat berada di tempat khusus ibadahnya? Nabi Zakaria yang tidak lain adalah pamannya sendiri, selalu rutin mengunjungi putrinya itu untuk mengantarkan makanan, namun anehnya makanan selalu tersedia untuk Maryam di sana. Hingga Nabi Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas." Hal itu pula yang terjadi dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini, saat ditahan di dalam penjara. Terdengar aneh memang, tapi itulah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak kisah selengkapnya. Pastikan sahabat menyimak sampai selesai agar tidak gagal paham. Tapi sebelum lanjut, mari dukung channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa tulis saran dan masukan di kolom komentar. Sahabat juga boleh share video ini agar lebih banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua karena telah membantu menebar kebaikan kepada sesama manusia. Amin ya robbal alamin. Umar bin Abi Sufyan bin Usaid bin Jariyah Ats-Sakafi menyampaikan kisah dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 10 orang sebagai satu pasukan dan menunjuk Hashim bin Sabit al-Ansari sebagai amir atau pemimpin mereka. Ketika mereka berada di wilayah Hadah, antara Usfan dan Makkah, keberadaan mereka terdengar oleh satu kelompok orang dari suku Hujail, yang dikenal sebagai Banu Lahyan. Maka orang-orang dari Banu Lahyan ini, dengan kekuatan sekitar 100 orang pemanah, melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pasukan itu. Hingga akhirnya mereka mendapati tanda-tanda sisa kurma yang dimakan pasukan itu di satu tempat yang pernah mereka singgahi. Melihat sisa kurma tersebut, pasukan pengejar segera mengenalinya sebagai kurma dari Yasrib, Madinah, sehingga mereka pun menguntit jejak-jejaknya. Ketika Hashim dan pasukannya merasakan kehadiran tentara pengejar itu, dia dan pasukan segera bergerak ke satu tempat luas yang terbuka, dan dia beserta pasukannya segera dikepung oleh mereka. Kemudian mereka berkata, "Turunlah dan menyerahlah. Kami akan memberikan janji dan jaminan tidak akan membunuh seorang pun dari kalian." Hashim bin Sabit berkata, "Wahai kaumku, saya tidak mau berada dalam jaminan orang kafir. Ya Allah, sampaikanlah berita kami ini kepada nabimu." Pasukan pengepung kemudian menghujaninya dengan panah, sehingga mereka pun membunuhnya. Sementara 3 orang dari pasukannya menyerahkan diri dengan jaminan keamanan pasukan pengepung. Ketiga orang itu adalah Hubaib, Zaid bin Ad-Datsinah, dan seorang lagi. Ketika mereka sudah melumpuhkan ketiganya, maka mereka mencopot tali-tali panahnya. Kemudian, mereka mengikat ketiganya dengan tali-tali tersebut. Menyaksikan hal itu, orang yang ketiga berkata, "Demi Allah, ini adalah bentuk pengkhianatan mereka yang pertama. Demi Allah, saya tidak mau mengikuti kalian. Dan saya lebih memilih mengikuti jalan mereka yang telah mati terbunuh." Maka pasukan kafir menyeretnya dan berusaha membuatnya menyerah untuk ikut. Namun, dia tetap bersikeras menolak, sehingga mereka pun membunuhnya. Kemudian pasukan kafir tersebut membawa Hubaib dan Zaid bin Ad-Datsinah dan menjual keduanya di Makkah setelah peristiwa Perang Badar. Bani Al-Harits bin Amir membeli Hubaib, karena Hubaiblah yang membunuh Al-Harits bin Amir pada saat Perang Badar. Setelah dibeli, Hubaib berada dalam kekuasaan mereka selama beberapa waktu sebagai tawanan. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk membunuhnya. Untuk itu, mereka meminjam pisau dari anak perempuan Al-Harits bin Musa, yang biasa digunakan untuk mencukur rambut. Kemudian seorang anak kecilnya membawa pisau itu tanpa diketahui oleh perempuan itu, dan anak itu membawanya ke Hubaib. Hingga akhirnya perempuan itu mendapati anaknya duduk di atas paha Hubaib sambil memegang pisau tadi. Maka kagetlah perempuan itu dan sangat khawatir atas keselamatan anaknya. Melihat itu Hubaib bertanya,
Apakah engkau khawatir saya akan membunuhnya? Saya tidak akan membunuhnya. Perempuan itu berkata, demi Tuhan, saya tidak melihat seorang tawanan yang lebih baik dari Khubayb. Demi Tuhan, saya pernah mendapatinya sedang makan serenceng anggur. Padahal saat itu dia sedang dibelenggu dengan besi, dan di Makkah pun tidak ada buah anggur. Itu adalah rezeki yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada Khubayb. Ketika mereka telah sepakat untuk membunuhnya, Khubayb berkata kepada mereka, berikanlah kesempatan kepadaku untuk salat 2 rakaat. Mendapati permintaan itu, mereka memberikan kesempatan kepada Khubayb untuk salat. Dan dia pun segera salat 2 rakaat. Dia berkata, demi Allah, seandainya saya tidak khawatir nanti mereka menduga saya takut mati, niscaya saya akan tambah salatku. Ya Allah, hitunglah jumlah mereka, bunuhlah mereka sehancur-hancurnya, dan jangan sisakan satupun dari mereka. Kemudian Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al-Harits berdiri dan membunuhnya. Dari peristiwa ini, Khubayb menjadi orang yang memulai sunnah bagi muslim yang akan dihukum mati orang kafir, untuk salat 2 rakaat. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah yang lain. Jangan lupa klik tombol notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.